Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Sahabat Oberpedia yang dirahmati Allah, kebanyakan manusia pasti ingin terhindar dari maut, tapi sayangnya keinginan itu tidak mungkin bisa tercapai. Kematian datang tepat sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila ajal seseorang datang, maka tak seorang pun mampu untuk memajukan atau menundanya sekalipun hanya sedetik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah sebagai ketetapan yang tertentu waktunya. Quran Surat Ali Imran ayat 145. Dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain, maka apabila telah tiba waktu yang ditentukan bagi mereka, tidaklah mereka bisa mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula mendahulukannya. Quran Surat An-Nahl ayat ke-61. Perlu kita sadari, ketika roh dicabut, sakitnya luar biasa, tidak bisa dibandingkan dengan rasa sakit di dunia. Ini yang akan dirasakan oleh orang-orang kafir. Sedangkan keluarnya roh orang-orang yang beriman ialah secara perlahan-lahan. Tentang rasa sakit ketika roh dicabut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam sabdanya, sakitnya sakaratul maut itu kira-kira 300 sakitnya pukulan pedang. Hadis riwayat Ibnu Abid Dunya. Saat itu dua malaikat sudah menanti keluarnya roh. Mereka menunggu di sebelah kanan dan kiri seseorang. Saat roh seseorang tersebut ditarik dan ia termasuk golongan orang yang bahagia, maka malaikat rahmat yang ada di sebelah kanan akan memanggilnya. Namun apabila seseorang tersebut termasuk golongan celaka, niscaya menjadi tugas malaikat azab untuk menyeretnya. Setelah roh seseorang sudah keluar dari raganya, maka ia dalam keadaan mati dan sanak saudara mulai menangis karena merasa kehilangan dia. Tak selang lama si mayat sudah berada di dalam liang kubur, ditinggal sendirian tanpa seorang pun yang menemani. Bagi orang yang beriman teguh, mereka tidak merasa gentar menghadapi sakaratul maut ini. Justru sebagian dari mereka malah memilih kematian, bahkan hingga berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar sudi mencabut nyawanya lebih cepat. Tidak sedikit para ulama yang meminta kematiannya disegerakan. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman mengabarkan tentang Yusuf, wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang soleh. Quran Surat Yusuf ayat 101.
Ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa Yusuf alaihissalam tidak mengharapkan kematian. Beliau hanya mengharapkan kematian dalam Islam, yaitu apabila datang ajalku, wafatkanlah aku sebagai muslim. Dan inilah pendapat yang terpilih mengenai takwil ayat ini. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhuma mengenai salah satu tanda-tanda hari kiamat, telah disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak terjadi kiamat hingga seseorang mendatangi kuburan seseorang lalu berkata, kiranya aku berada di tempatnya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Adapun tanda-tanda kematian orang beriman telah diungkapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui hadisnya, sebagaimana hadis yang datang dari Buraidah dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, orang mukmin mati dengan keluar keringat di dahinya. Hadis riwayat Tirmizi dan Hakim. Diriwayatkan dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perhatikanlah 3 perkara pada mayat di waktu kematiannya. Jika keluar peluh di dahinya, berlinang air matanya, dan melebar kedua lubang hidungnya, maka itu adalah rahmat dari Allah yang turun kepadanya. Jika ia mendengkur seperti unta yang tercekik, pucat warnanya dan berbusa mulutnya, maka itu adalah siksaan dari Allah Ta'ala yang telah menimpanya. Hadis riwayat Tirmizi dan Hakim. Terkadang ketiga tanda itu tampak semua, terlihat satu atau ada kalanya tampak 2 tanda. Hal itu terjadi sesuai dengan tingkat manusia dalam alamnya. Begitulah Al-Qurtubi berkata, ada bedanya memang antara orang mukmin dan orang kafir saat nyawa mereka dicabut. Bedanya orang mukmin atau beriman, jiwanya akan keluar seperti keringat. Hal ini terjadi lantaran terjadinya penghapusan dosa-dosa yang telah diperbuat semasa hidupnya. Saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membalas segala kesalahannya, sehingga dalam perjalanan selanjutnya ia sudah dalam keadaan terampuni. Sementara orang kafir yang pada masa hidupnya berbuat kebaikan, maka saat jiwanya dicabut dimudahkan baginya. Hal ini tak lain untuk membalas kebaikannya yang telah diperbuat di dunia. Ingat, ia hanya dibalas pada saat dicabut nyawanya saja, itu saja. Setelah mati ia akan mengalami siksaan karena enggan beriman kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya jiwa orang mukmin itu keluar seperti keringat, dan jiwa orang kafir dicabut nyawa seperti nyawa keledai. Orang mukmin berbuat dosa lalu dibalas dengan keras pada waktu kematiannya untuk menghapus dosa itu darinya. Orang kafir berbuat kebaikan dan dimudahkan baginya di waktu mati untuk membalasnya. Hadis riwayat Abu Naim. Lantas bagaimana keadaan sebenarnya dari sekarat? Saat menjelang wafat, di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada sebuah wadah berisi air. Beliau berulang kali memasukkan kedua tangan beliau ke dalam air tersebut, lalu mengusapkan ke muka beliau seraya berucap, La ilaha illallah. Sesungguhnya kematian itu mempunyai sekarat. Kemudian beliau mengangkat kedua tangan seraya berkata, bersama Rafiqul A'la, hingga beliau wafat dan miring tangannya. Hadis riwayat Bukhari. Sekarat artinya kesulitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alangkah dahsyatnya
sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan-tekanan sakaratul maut. Quran Surat Al-An'am ayat 93. Al-Ghazali menuturkan dalam Ihya Ulumuddin, seandainya di hadapan hamba yang miskin tidak ada kesusahan, kengerian, dan siksaan kecuali sakaratul maut, niscaya hidupnya terganggu, kegembiraannya menjadi keruh dan hilang kelalaiannya. Ia patut berpikir panjang dan mengadakan persiapan yang banyak, terutama karena hal itu menyangkut setiap nafas. Tirmizi meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha yang berkata, "Aku tidak iri terhadap ringannya kematian siapapun setelah kulihat kesulitan kematian Rasulullah SAW." Muhasibi menyebut dalam Ar-Ri'ayah bahwa Allah Ta'ala berfirman kepada Ibrahim alaihissalam, "Hai Khalilku, bagaimana engkau merasakan kematian?" Ibrahim alaihissalam menjawab, "Seperti besi yang dipanaskan dan diletakkan dalam bulu basah kemudian ditarik." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Padahal kami telah meringankannya bagimu ya Ibrahim." Kemudian diriwayatkan dari Abi Maisarah, ia berkata, "Andai kata rasa sakitnya rambut mayat diletakkan di atas penghuni langit dan bumi, niscaya mereka mati." Demikianlah sakaratul maut yang menimpa para wali Allah dan kekasihnya. Maka bagaimana dengan kita yang masih sering hanyut dalam maksiat? Sesungguhnya bencana kematian merupakan sesuatu yang mengerikan. Ada 3 hal yang menyebabkan kematian menjadi menakutkan. Yang pertama adalah kerasnya nazak. Yang kedua, melihat rupa malaikat maut. Yang ketiga, keluarnya roh serta rasa takut kepadanya. Mengenai masalah melihat malaikat maut, ada satu gambaran yang diceritakan dalam sebuah riwayat. Diriwayatkan dari Ibrahim Al-Khalil alaihissalam bahwa ia berkata kepada malaikat maut, "Apakah engkau dapat menunjukkan bentukmu kepadaku ketika mencabut nyawa hamba yang jahat?" Malaikat maut menjawab, "Engkau tidak akan tahan melihatnya." Ibrahim alaihissalam berkata, "Tunjukkanlah." Malaikat maut berkata, "Berpalinglah dariku." Maka Ibrahim alaihissalam berpaling darinya. Kemudian ia menoleh lagi. Ternyata malaikat maut merupakan seorang lelaki berkulit hitam, berbibir tebal, berbau busuk, berbaju hitam, serta menyemburkan api dan asap dari mulut dan hidungnya. Ibrahim alaihissalam pun jatuh pingsan. Qurtubi dalam At-Tazkirah menyebutkan, diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa saat seorang hamba mati, maka 2 setan akan duduk di dekatnya. Satu duduk di sebelah kanannya dan satunya lagi duduk di sebelah kirinya. Setan yang di sebelah kanan menampilkan sifat ayahnya. Ia berkata padanya, "Dulu aku mengasihi dan menyayangimu, matilah dalam agama Nasrani, karena agama tersebut merupakan agama terbaik." Setan yang ada di sebelah kiri menampilkan sifat ibunya. Ia berkata padanya, "Hai anakku, perutku telah mengandungmu, payudaraku telah memberimu minum, dan pahaku telah memangkumu. Matilah engkau dalam agama Yahudi, karena agama tersebut merupakan agama terbaik." Abdul Hasan Al-Qasibi menyebutnya dalam kitab Syariah Risalah Ibnu Abi Zaidi, dan Abu Hamid menyebut maknanya dalam kitab Kashfu Ulumil Akhirah, bahwa ketika nyawa telah sampai, iblis telah mengerahkan para pengikutnya yang secara khusus ditugaskan untuk menggoda. Mereka mendatangi manusia dan menampakkan diri dalam bentuk orang-orang tercinta seperti ayah, ibu, saudara lelaki, saudara perempuan, dan teman karib. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan dalam Al-Quran
Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong pada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi Karunia." Quran Surat Ali Imran ayat yang ke-8. Ada sebuah keterangan yang mengatakan bahwa yang mengusir setan dan mengusap wajah mayat yang pucat hingga mayat itu tersenyum ialah Jibril. Seseorang tersenyum lantaran kabar gembira yang datang kepadanya sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni lewat malaikat Jibril tersebut. Ia berkata, "Hai Fulan, apakah engkau tidak mengenalku? Aku Jibril. Mereka musuh-musuhmu. Matilah engkau dalam agama Allah yang lurus dan syariat yang agung. Tidak ada sesuatu yang lebih disukai manusia dan lebih menggembirakannya daripada hal itu." Qurtubi pernah mendengar gurunya Imam Abdul Abbas bin Umar Al-Qurtubi berkata, "Aku menjenguk saudara guru kami, Abi Ja'far Ahmad bin Muhammad Al-Qurtubi yang hampir meninggal dunia di Qurtubah. Dikatakan kepadanya, 'Katakanlah la ilaha illallah,' tetapi ia mengucapkan tidak. Tatkala sadar, kami ceritakan hal itu kepadanya. Ia berkata, 'Setan datang kepadaku di sebelah kanan dan kiriku.' Salah satu dari keduanya berkata, 'Matilah engkau sebagai orang Nasrani, karena agama tersebut merupakan agama terbaik.' Maka aku menjawab, 'Tidak. Kalian katakan itu kepadaku, sedangkan aku telah menulis dengan tanganku dalam kitab Tirmizi dan Nasa'i dari Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya setan datang kepada salah seorang dari kamu pada saat kematian, lalu berkata, 'Matilah engkau sebagai orang Yahudi, matilah engkau sebagai orang Nasrani.' Jawaban bagi keduanya ialah tidak, sebagaimana jawabanku kepada kamu berdua." Begitulah gambaran kepedihan saat nyawa seseorang dicabut dari badan, dan semua yang hidup akan mengalami kematian. Maka tugas kita sekarang ialah terus-menerus memperbaiki diri, dan marilah kita senantiasa berdoa agar selamat dari fitnah kematian. Salah satu doa yang dapat kita baca adalah, "Allahumma inna nas'aluka salamatan fitin wa afiatan fil jasad wa syadatan fil ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa mahfiratan ba'dal maut wa najjata wal afwa indal hisab. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najinna minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuksih qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab." Doa-doa tersebut sebaiknya kita baca secara terus-menerus dan konsisten atau istiqomah setelah sholat 5 waktu, karena waktu tersebut termasuk waktu berdoa yang mustajab dikabulkan. Demikian yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga pembahasan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.